Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dono Sepau. Kali ini saya akan membahas tugas 3 yang saya berikan kepada siswa kelas 11 MIPA 2, 3, 4, 5, 8 dan 9 SMA Negeri 1 Pontianak ya. Video ini saya buat karena minggu-minggu ini, yaitu dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 10 April nanti, SMA Negeri 1 Pontianak sedang melaksanakan ujian sekolah berbasis komputer ya. Sehingga seluruh sumber daya yang ada pada model digunakan ke sana, sehingga kelas 10 dan kelas 11 tidak diperkenankan dulu untuk melaksanakan pembelajaran melalui model itu. Padahal rencana saya minggu ini akan membahas tugas 3 ini melalui virtual meeting pada Big Blue Button atau B3 pada model itu. Nah, sebagai gantinya saya membuat video pembelajaran ini yang nanti linknya akan saya bagikan langsung ke grup mata pelajaran kimia di tiap-tiap kelas yang saya ajar sesuai dengan harinya. Baiklah, karena masih ada beberapa orang yang tidak mengerjakan tugas 3 itu, ada juga yang sudah mengerjakan tetapi belum tuntas, maka saya membuat pembahasan ini ya. Saya membuat pembahasan ini. Banyak juga yang sudah tuntas, namun mudah-mudahan saja ya, yang mendapatkan nilai 90 atau nilai 100 itu memang hasil kerjanya sendiri ya, hasil kerjanya sendiri, bukan karena nyontek pekerjaan kawan atau malah dikerjakan oleh guru lesnya ya. Baiklah, kita mulai saja supaya durasi video ini tidak terlalu panjang ya. Saya sudah membuat pembahasan tugas 3 itu yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda ya, yang bisa dikerjakan oleh siswa melalui link Google Form yang kemarin ditautkan ke model. Ini memang soalnya tidak menggunakan nomor ya, karena di Google Form juga urutan soalnya diacak ya. Jadi pada saat yang sama beberapa siswa mengakses tugas itu akan mendapatkan soal yang berbeda ya. Soal yang berbeda ya, sebenarnya seluruh soalnya itu sama, hanya urutannya saja yang diacak. Kita mulai dari soal pertama ya. Saya tidak gunakan istilah nomor 1 karena nomornya diacak ya. Jadi soal pertama saja. SIMA UI ya. Seleksi masuk UI 2009. Pada pencampuran 50 ml asam formiat HCOH 0,66 molar, Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 dengan 25 ml NaOH 1,20 molar diperoleh larutan dengan pH titik-titik. Nah, ini pembahasannya ya. HCOH itu adalah asam lemah plus NaOH. Tadi kan dicampur dengan NaOH. NaOH ini adalah basa kuat, berarti asam dengan basa, maka terjadi reaksi. Ini akan menghasilkan larutan penyangga asam dengan syarat asam lemahnya ini, yaitu HCOH-nya ini berlebih dan basa kuatnya habis bereaksi. Nah,
Kalau syarat ini dipenuhi, berarti ini adalah pembuatan larutan penyangga asam dengan cara tidak langsung. Nah, pada cara tidak langsung ini terjadi reaksi ya, karena asam dicampurkan dengan basa itu akan bereaksi menghasilkan garam dan air. Kita hitung dulu. Nah, ini yang harus kita pahami ini ya. Apakah pada soal ini ya terjadi reaksi atau tidak? Karena pembuatan larutan penyangga asam maupun penyangga basa itu ada dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Pada cara langsung yaitu pencampuran asam lemah dengan garamnya dari basa kuat, itu tidak terjadi reaksi ya. Itu pada pembuatan larutan penyangga asam. Sedangkan pada cara langsung pembuatan larutan penyangga basa dilakukan dengan pencampuran basa lemah dengan garamnya dari asam kuat, juga tidak terjadi reaksi. Jadi kalau asam atau basa dicampurkan dengan garam, itu tidak terjadi reaksi ya. Sebaliknya kalau asam dicampurkan dengan basa, itu terjadi reaksi. Nah, kalau asam lemah atau basa lemah ya, asam lemah dicampurkan dengan basa kuat, asam lemahnya berlebih ya, maka itu adalah pembuatan larutan penyangga asam secara tidak langsung. Sebaliknya kalau basa lemah dicampurkan dengan asam kuat, basa lemahnya berlebih ya, maka itu adalah pembuatan larutan penyangga basa secara tidak langsung. Berarti terjadi reaksi. Nah, kita kembali ke soal ini. Nah, kita hitung mol masing-masing, baik asam lemahnya maupun basa kuatnya. 50 ml kali 0,66 molar HCOH sama dengan 33 milimol HCOH ya. Nih. Nih. Nah. Kemudian 25 ml kali 1,2 molar NaOH itu sama dengan 30 milimol NaOH. Kemudian kita buat reaksinya. Karena ini cara tidak langsung, berarti terjadi reaksi. Asam ditambah dengan basa itu pasti terjadi reaksi. Kemudian kita buat tabel reaksinya ini. Mula-mula HCOH-nya 33 milimol tadi, NaOH-nya 30 milimol. Produknya belum terbentuk. Kemudian reaksinya, nah, ini koefisien reaksinya 1:1. Artinya kalau HCOH-nya ini 1 milimol, maka NaOH-nya juga perlu 1 milimol supaya sama-sama habis. Berarti kalau HCOH-nya 33 milimol, supaya sama-sama habis, NaOH-nya juga harusnya 33 milimol. Tetapi yang tersedia hanya 30 milimol. Berarti tidak cukup. Kalau tidak cukup, maka NaOH-nya itu habis. Kalau habis berarti bereaksi semua. Mula-mula 30, maka bereaksi juga 30. Ini mula-mula 30 bereaksi 30. Maka di sini habis. Nah, berapa HCOH yang bereaksi? Ya. Karena koefisien reaksinya 1:1, maka HCOH yang bereaksi juga 30, sama. Ya, yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksinya ini. 30. Nah, ini berapa terbentuk? Koefisien reaksinya sama, berarti 30 juga. Ini koefisien reaksinya sama dengan ini, berarti yang terbentuk juga sama dengan ini. Kemudian pada akhir reaksi HCOH-nya tersisa ya. Nah, berarti ini kan berlebih nih asam lemahnya nih. Terbentuk garam HCOONa sebanyak 30. H2O sebanyak 30. Nah, pada akhir reaksi terdapat campuran antara sisa asam lemah yaitu HCOOH ini. Ini kita perbaiki dulu. Nampaknya ketikannya salah. Dengan garamnya dari basa kuat yaitu HCOONa. Kenapa dikatakan garamnya? Nya ini kan pengganti dari asam lemah ini. Kata ganti dari asam lemah ini. Ya, karena garamnya berasal dari reaksi antara asam lemah ini dengan basa kuat NaOH ini. Sehingga dikatakan garamnya dari basa kuat, yaitu HCOONa.
Nah, campuran antara asam lemah dengan garamnya dari basa kuat merupakan larutan penyangga asam. Nah, komponen dari larutan penyangga asam itu adalah campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Dari mana basa konjugasi itu? Nah, dari garam yang terbentuk ini. Ya, karena garam yang terbentuk ini terionisasi menghasilkan HCOO- dan Na+. Nah, 30 milimol HCOO-Na itu setara dengan 30 milimol HCOO-. HCOO- ini adalah basa konjugasi dari asam lemah HCOOH. Nah, inilah komponen dari larutan penyangga asam itu, yaitu campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Kemudian kita hitung konsentrasi ion H+ dalam larutan penyangga ini. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya tadi 10 pangkat min 4, ya. Ka-nya tadi 10 pangkat min 4. Ini rumusnya, ya. Kemudian mol asam lemahnya ini, ya. Mol asam lemah sisa itu, ya. Mol basa konjugasinya 30 milimol ini berasal dari garam ini. Nah, kebetulan mol basa konjugasinya sama dengan mol garam itu. Konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat min 4 dikali 3 per 30. 3 per 30 itu 1/10 atau 0,1. Berarti 10 pangkat min 4 dikali 0,1 sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Maka jawabannya E. Nah, jawabannya E, ya. Kemudian soal berikutnya. Soal yang kedua. UM Undip 2010. UM itu ujian masuk Undip Universitas Diponegoro. Sebanyak 100 ml larutan CH3COOH 0,3 molar ditambahkan 1000 NaOH sehingga pH larutan menjadi 5 min log 2. Nah, bila diasumsikan volume larutan tidak bertambah dan Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5, maka banyaknya NaOH yang MR-nya 40 yang harus ditambahkan adalah. Nah, perhatikan di sini asam lemah dicampurkan dengan basa kuat yaitu NaOH. Ini pasti terjadi reaksi. Nah, bisa saja di sini, ya, baik asam lemah maupun basa kuatnya itu sama-sama habis bereaksi, berarti campurannya ekivalen. Maka yang terbentuk adalah larutan garam yang bersifat basa. Jadi kalau kedua-duanya habis bereaksi, maka yang terbentuk adalah larutan garam yang bersifat basa karena mengalami hidrolisis. Maka rumus yang digunakan adalah rumus hidrolisis garam. Nah, kalau seperti itu, ya, garam yang terbentuk itu bersifat basa, berarti pH-nya lebih dari 7. Itu kalau sama-sama habis tadi. Baik asam lemahnya maupun basa kuatnya sama-sama habis, ya. Yang terjadi adalah larutan garam yang terhidrolisis parsial dan bersifat basa, maka pH-nya lebih dari 7. Nah, ini ternyata pH-nya kurang dari 7, 5 min log 2. Kalau seperti ini berarti asam lemahnya tersisa. Berarti pada akhir reaksi terdapat campuran antara sisa asam lemah dengan garam yang terbentuk. Kalau begitu, larutan yang terjadi adalah larutan penyangga asam. Nah, dari situ ya kerangka berpikir kita itu. Ini persoalan apa sih? Apakah larutan penyangga atau hidrolisis garam?
CH3COH tadi seperti soal nomor 1 tadi ditambah NaOH, ini terjadi reaksi ya. Larutan penyangga asam jika asam lemahnya berlebih dan basa kuatnya habis bereaksi. Ini adalah pembuatan larutan penyangga asam secara tidak langsung. Ya. Misal, kita misalkan nih, masa NaOH sama dengan X gram, maka X gram NaOH itu sama dengan X per 40 mol NaOH. Sama dengan ya 25X milimol NaOH ya. X per 40 adalah mR-nya tadi, massa molar dari NaOH itu. X per 40 mol. Nah, karena 1 mol itu 1000 milimol, berarti X per 40 dikali 1000 sama dengan 25X milimol NaOH. Kemudian 100 ml 0,3 molar CH3COH itu kita kalikan mililiter dikali molaritasnya ini ya. Sama dengan 30 milimol CH3COH ya. CH3COH asam lemah. Kemudian kita buat reaksinya nih, sama seperti tadi kita buat tabel reaksinya. Nah, ini sudah pasti ya bahwa asam lemahnya yang tersisa ya. Karena pH-nya kurang dari 7 tadi. Nah, kalau sama-sama habis, maka pH-nya lebih dari 7 karena yang terbentuk adalah larutan garam yang terhidrolisis parsial dan bersifat basa. Ya. Berarti NaOH-nya 25X milimol itu bereaksi semua nih. Sehingga di sini habis ya. Nah, karena kalau reaksinya 1 berbanding 1, maka ini yang bereaksi juga 25X. Sisanya mula-mula 30 dikurangi 25X. HCOO. Oh, nih kita perbaiki persamaan reaksinya masih belum benar karena yang direaksikan adalah CH3COH ya. Ini harusnya CH3COONA. Nah, inilah kalau pembuatan videonya itu langsung dari file Microsoft Word itu, kalau terjadi kesalahan masih bisa diperbaiki. Oke. Kalau terjadi kesalahan, pengetikan pada filenya. Ini ya. Karena koefisien reaksinya tadi 1 berbanding 1 ini. Oke. Nah, pada akhir reaksi kan terdapat campuran antara sisa asam lemah ini dengan garamnya yang berasal dari basa kuat. Ya. Maka larutannya merupakan larutan penyangga asam. Nah, sekarang basa kuat garamnya, ini garam yang terbentuk CH3CONA ini ya. Nah, itu kan terionisasi menghasilkan CH3CO-. Berapa CH3CO- yang dihasilkan? Nah, sama dengan mol garamnya itu. Jadi 25X milimol CH3CONA itu setara dengan 25X milimol CH3CO yang merupakan basa konjugasi dari asam lemah CH3COOH itu. Ya kan, ini asam lemahnya, ini basa konjugasinya. Antara asam dengan basa konjugasinya berbeda 1H+, kan gitu. Nah, sekarang pH-nya tadi 5-log 2. Maka konsentrasi H+-nya 2 kali 10⁻⁵. Konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Ini rumus untuk menghitung konsentrasi ion H+ pada larutan penyangga asam. Kita masukkan konsentrasi ion H+-nya 2 kali 10⁻⁵ sama dengan Ka-nya 10⁻⁵. Mol asam lemahnya adalah mol asam lemah yang tersisa ini 30-25X per mol basa konjugasinya ini 25X ya, milimol. Ini 10⁻⁵ di sebelah kiri dan sebelah kanan ini dicoret. Berarti sekarang sebelah kiri hanya tinggal 2, ini 25X kita kalikan ke sana. Berarti 50X sama dengan sebelah kanannya 30 min 25X. Nah, minus 25X di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri. Berarti 50X ditambah 25X itu sama dengan 75X ini ya, sama dengan sebelah kanan 30. Berarti X-nya ya,
X-nya sama dengan 30/75. Kalau 300/75 itu 4. Kalau 30/75 0,4. Berarti X-nya 0,4 gram ya. 0,4 gram. Jawabannya C. Oke. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal yang ketiga. UMUNY, Universitas Negeri Yogyakarta ya, 2010. Sebanyak 25 ml asam asetat lagi ya, CH3COH 0,2 molar, Ka sama dengan 10/5 dicampurkan dengan 25 ml NaOH 0,1 molar membentuk larutan penyangga dengan pH titik-titik. Nah, ini sama ini. Berarti adalah pembuatan larutan penyangga secara tidak langsung karena asam lemah yaitu asam asetat dicampurkan dengan basa kuat yaitu NaOH. Berarti terjadi reaksi ya. Nah, membentuk larutan penyangga dengan syarat asam lemahnya berlebih. Kita hitung ini. Nah, betulkah asam lemahnya berlebih di sini? Kan masing-masing kan sudah diketahui jumlahnya. Sudah diketahui volume dan konsentrasinya ini. 25 ml kali 0,1 molar NaOH 22,5 mmol NaOH. Kemudian 25 ml dikali 0,2 molar CH3COH asam asetat tadi ya. 5 mmol CH3COH. Kita buat persama reaksinya nih. Kemudian seperti biasa kita buat tabel reaksinya ini. Ini 2,5 NaOH-nya 2,5 bereaksi 2,5, CH3COH-nya 5 bereaksi 2,5. Ya. Nah, kalau koefisien reaksinya ini sama, koefisien reaksi dari reaksi ini sama, ya, maka zat yang jumlahnya lebih kecil, yang molnya lebih sedikit, itu yang habis bereaksi. Yang molnya lebih banyak itu yang tersisa, ya. Berarti CH3COH-nya yang tersisa, NaOH-nya yang habis bereaksi ini. Ini habis ini. Nah, ini bereaksi sekian, ini sisanya sekian, 5 dikurangi 2,5. Ini terbentuk 2,5, nih 2,5. Ini H2O ya. Nah, pelarut. Pada akhir reaksi terdapat campuran antara sisa asam lemah dengan garamnya dari basa kuat yang merupakan larutan penyangga asam. Nah, 2,5 mmol CH3CONA ini ya, garamnya ini setara dengan 2,5 mmol CH3COMin, yaitu basa konjugasi dari asam lemah CH3COH. Berarti ini mengandung campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Berarti larutannya merupakan larutan penyangga asam. Karena komponen larutan penyangga asam itu adalah campuran antara asam lemah plus basa konjugasinya. Kita hitung konsentrasi A+ dengan menggunakan rumus ini. Kita hitung konsentrasi A+ sama dengan Ka-nya 10/5, kemudian mol asam lemahnya 2,5, mol basa konjugasinya ini ya 2,5 bagi 2,51 kali 10⁻⁵ berarti 10⁻⁵, maka pH sama dengan menlog konsentrasi A+ sama dengan menlog 10⁻⁵ sama dengan 5 ya. Jawabannya E. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal yang keempat, UGM 2009. Perbandingan mol NH4Cl terhadap NH3 dalam suatu larutan penyangga dengan pH 9,25 dan PKB 4,75 adalah titik-titik. Nah, NH3 ini adalah basa lemah. Ya, basa lemah. Kemudian NH4Cl ini adalah garam yang berasal dari basa lemah ini dengan asam kuat, yaitu HCl. Berarti kan ada Cl-nya di sini. Nah, dari mana kita tahu NH3 ini basa lemah? Ini ada PKB. Ada PKB berarti ada KB. KB adalah tetapan kesetimbangan basa lemah. Ya. Berarti ini adalah larutan penyangga basa yang komponennya itu
terdiri dari campuran antara basa lemah dengan garamnya yang berasal dari asam kuat. Campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Asam konjugasi ini berasal dari garam ini. Ya. NH3 nih. NH3 basa lemah plus NH4Cl garamnya dari asam kuat. Nah, kalau basa dicampurkan dengan basa dicampurkan dengan garam, itu tidak terjadi reaksi. Ya. Ini basa lemah dicampurkan dengan garamnya dari asam kuat, maka tidak terjadi reaksi. Berarti ini adalah pembuatan larutan penyangga basa secara langsung. Secara langsung itu tidak terjadi reaksi. Kita misalkan NH4Cl. Nah, ini keliru lagi pengetikannya nih, bukan NH3Cl tapi NH4Cl. NH4Cl sama dengan mol NH4Cl sama dengan X dan mol NH3 sama dengan Y mol, maka mol NH4Cl berbanding mol NH3 ya, yang ditanyakan tadi, perbandingan mol NH4Cl terhadap NH3 tadi kan sama dengan X berbanding Y. Nah, X mol NH4Cl tadi yang kita misalkan tadi itu setara dengan X mol NH4 plus. Ya. Dari mana? Perhatikan ini. NH4Cl. Ini kan terionisasi menjadi NH4 plus Cl minus. Nah, perhatikan koefisien reaksinya 1 berbanding 1. Berarti mol NH4 plus ini sama dengan mol NH4Cl ini ya. Karena koefisien reaksinya sama. Koefisien reaksi menunjukkan perbandingan mol. Kalau koefisien reaksinya sama berarti molnya sama. Kita hapus ya. Oke. Nah, X mol NH4Cl setara dengan X mol NH4 plus. NH4 plus ini adalah asam konjugasi dari basa lemah NH3. Nah, sekarang pH-nya tadi, karena larutan penyangga basa, tentu pH-nya lebih dari 7. Karena larutan penyangga basa itu mempertahankan pH pada suasana basa, pada daerah basa. pH-nya 9,25, berarti pOH-nya 4,75. Dari mana 4,75? Dari 14 dikurangi 9,25. Karena pH ditambah pOH kan sama dengan 14. Maka karena pOH-nya 4,75, maka konsentrasi ion OH-nya sama dengan 10 pangkat min 4,5 ya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, matematika ini kan. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, min log konsentrasi OH min sama dengan pOH log OH min sama dengan, berarti di sini log OH min. Nah, ini kembali pelajaran logaritma ya. Log OH min sama dengan min pOH. Maka di sini kan ada bilangan pokok 10, bilangan pokok logaritmanya nih. Bilangan pokok 10 untuk logaritma itu tidak dituliskan. Nah, log OH min sama dengan min pOH, maka OH min sama dengan 10 pangkat min pOH
Itu ya. Karena pOH-nya 4,5, maka konsentrasi ion OH- sama dengan 10 pangkat min 4,75. Ya. Nah, sekarang PKB-nya kita hapus saja dulu ya. PKB itu kan min log Kb. pOH min log OH min. pH min log H+. Ya, PKB min log Kb. PKB sama dengan min log Kb, sama dengan 4,75. Maka Kb-nya ya sama dengan OH min tadi. Ini menggunakan logaritma ya. Kb-nya sama dengan 10 pangkat minus 4,75. Mudah-mudahan Anda paham dengan logaritma. Nah, kita gunakan rumus menghitung konsentrasi ion OH- pada larutan penyangga basa. OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. OH-nya tadi 10 pangkat min 4,75 sama dengan Kb-nya 10 pangkat min 4,75 sama dikali mol basa lemahnya tadi kita misalkan Y ya. Mol NH3 kan basa lemahnya, per mol asam konjugasinya ini, mol asam konjugasinya sama dengan mol NH4+ yaitu X. Berarti 10 pangkat min 4,75 sama dengan 10 pangkat min 4,75 dikali Y per X. Nah, maka X per Y sama dengan 10 pangkat min 4,75 per 10 pangkat min 4,75 sama dengan 1/1. Nah, X berbanding Y sama dengan 1/1. X berbanding Y itu adalah perbandingan antara mol NH4Cl dengan mol NH3. Maka jawabannya C. Oke. Soal berikutnya lagi, si Penmaru 1988, bila 0,15 mol asam asetat ya, dan 0,10 mol NaOH dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan penyangga dengan volume 1 liter. pH larutan penyangga tersebut adalah, volume 1 liter itu tidak berpengaruh karena pH larutan penyangga tidak dipengaruhi oleh konsentrasinya, berbeda dengan pH larutan garam yang terhidrolisis ya, itu bergantung pada konsentrasi garamnya. Nah, garam yang terhidrolisis parsial ya. Nah, kita jawab asam asetat itu sama dengan CH3COH. Nah, berarti asam lemah dicampur dengan basa kuat sama seperti tadi. Ini menghasilkan larutan penyangga asam ya, terjadi reaksi sehingga dihasilkan larutan penyangga asam jika asam lemahnya berlebih dan basa kuatnya habis bereaksi. Karena ada reaksi, ini berarti cara tidak langsung pembuatan larutan penyangga asam. Kita buat persamaan reaksinya seperti ini ya. Panjang ya jawabannya? Iya panjang, karena saya mengajarkan konsep bukan cara cepat. Kalau cara cepat saya ada cara yang cepat, ini tidak perlu membuat persamaan reaksinya ya. Tapi itu tidak saya ajarkan di sekolah ya, karena di sekolah saya mengajarkan konsep ya. Mungkin cara cepat Anda dapatkan di bimbel, di tempat les. Kalau Anda mau cara cepat dari saya ya les dengan saya ya. Kemudian kita buat tabel reaksinya seperti tadi ya. Berarti ini koefisien reaksinya sama, maka mol yang lebih kecil itu yang habis bereaksi. Nah, ini berarti asam lemahnya CH3COH ini tersisa, basa kuatnya habis bereaksi. Sama seperti tadi. Nah, berarti pada akhir reaksi terdapat campuran antara sisa asam lemah ini dengan garamnya dari basa kuat, maka larutannya merupakan larutan penyangga asam. Nah, dari garam yang terbentuk ini kita bisa menghitung mol basa konjugasi dari asam lemah itu. 0,1 mol CH3COONA setara dengan 0,1 mol
milimol CH3CO min, yaitu basa konjugasi dari asam lemah CH3COH. Konsentrasi ion H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5 dikali mol asam lemahnya ini yang tersisa ini ya. Nah, kemudian mol basa konjugasinya ini sama dengan mol garam di sini. Kebetulan. Nah, kebetulan jika asam lemah dan basa kuat yang direaksikan beda, bisa saja mol basa konjugasinya tidak sama dengan mol garamnya. Konsentrasi ion H+ sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 0,05 per 0,1. Nah, 0,05 per 0,1 itu 0,5. 0,5 dikali 10 pangkat min 5 berarti 5 kali 10 pangkat min 6. Maka pH-nya min log konsentrasi ion H+ sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 5. Ya, nih. Maka jawabannya sebentar. Ini soal nomor berapa kok? Bisa ndak ada jawabannya ya? Oh ya 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 ya. KA-nya. KA-nya ini ya. Bentar. KA-nya bukan 10 pangkat min 5 sesuai dengan data pada soal. KA-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5. Kita perbaiki ya. Nah, ini 2. Persamaan reaksinya benar, kemudian tabel reaksinya juga benar ya. Kesalahannya di sini. Ini berarti 0,5 ya, 0,05 dibagi 0,1 kan 0,5. 0,5 dikali 2 0,1. 0,5 dikali 2 1. 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Atau 10 pangkat min 5 saja. Nah, maka pH-nya min log konsentrasi ion H+ sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5 jawabannya ya. pH-nya 5. Ya, kita salah memasukkan Ka-nya tadi sehingga tidak ketemu jawabannya di situ, padahal jawabannya ada. Dan di Google Form-nya kan pada tugasnya kan ada jawabannya ya. 5 jawabannya. Mana pen ini? Oh. Kenapa pennya tidak aktif? Pen aktif. Jawabannya E. Oke. Kita lanjutkan lagi. UM/UGM 2004. Sebanyak V ml NaOH 0,3 molar, ini basa kuat, ditambahkan dengan 2 V ml CH3COH 0,3 molar. Ini asam lemah. Asam lemah dicampur dengan basa kuat. Nah, kalau asam dengan basa pasti terjadi reaksi. Kalau asam lemahnya berlebih, berarti yang terjadi adalah larutan penyangga asam. Ya, ini berarti pembuatan larutan penyangga asam secara tidak langsung, ya, yaitu mereaksikan asam lemah dalam jumlah yang berlebih dengan basa kuat. Nah, kita hitung milimol masing-masing, ya. V mililiter kali 0,3 molar NaOH. Ini 0,3 V milimol NaOH. 2 V mililiter kali 0,3 molar CH3COH, 0,6 V milimol CH3COH. Kemudian kita buat reaksinya seperti soal-soal sebelumnya tadi, ya. Ini berarti NaOH-nya yang habis bereaksi. Karena
1:1. Kalau ini 0,6, supaya habis berarti ini juga harus 0,6. Tapi ini hanya 0,3. Berarti dia tidak cukup. Maka yang tidak cukup itulah yang habis. Ya, atau kembali lagi tadi caranya ya. Kalau koefisien reaksinya sama, ini 1 di sini 1 ya. Nah, maka yang molnya lebih sedikit itulah yang habis. Berarti NaOH-nya yang habis. Ini bereaksi sekian, sisanya sekian. Ini terbentuk sekian ya. Ini juga. Berarti pada akhir reaksi terdapat campuran antara sisa asam lemah ini sebanyak 0,3 V dengan garamnya yang berasal dari basa kuat ini. Nah, campuran antara sisa asam lemah dengan garamnya dari basa kuat ya, sebanyak 0,3 V juga. Ya, berarti larutannya merupakan larutan penyangga asam. Nah, 0,3 V milimol CH3COONa ini setara dengan 0,3 V milimol CH3COO minus. Berarti ini adalah CH3COO min itu adalah basa konjugasi dari asam lemah CH3COH. Kita hitung ion H plusnya, konsentrasinya sama dengan Ka dikali milimol asam lemah per milimol basa konjugasi. Sama dengan Ka-nya tidak diketahui tadi ya. Ya kita masukkan saja Ka, tidak masalah. Ka dikali 0,3 V per 0,3 V. Ya, ini per ini. Nah, sama dengan Ka. pH sama dengan main log konsentrasi H+, sama dengan main log Ka. Kalau main log Ka berarti sama dengan pKa. pKa-nya sama dengan 5. Ya, itu berarti Ka-nya 10⁻⁵ ya. Maka jawabannya B. Oke. Lanjutkan ke soal berikutnya. UMKM 2004. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 5. Nah, ini ya, perhatikan larutan penyangga dengan pH 5 berarti kurang dari 7. Berarti larutan penyangga asam ya. Ke dalam 100 ml larutan asam asetat 0,1 molar. Asam asetat ini asam lemah ya, ada Ka-nya. Harus ditambahkan NaOH seberat berapa? Ini persoalan ini mirip dengan soal nomor berapa tadi? Nih. Bukan nomor berapa ya, karena tidak diberi nomor soalnya di sini. Dengan soal kedua ya, soal kedua ini ya. Ini mirip, hanya angkanya saja yang beda ya. Jadi kalau soal kedua Undip 2010 itu benar, maka soal yang ini juga pasti bisa menjawabnya. Kali ini ya. Oke. Kita bahas ini. CH3COH di asam lemah dicampurkan dengan NaOH ini basa kuat, berarti terjadi reaksi. Nah, kalau asam lemahnya ini berlebih, maka yang dihasilkan adalah larutan penyangga asam ya. Kalau asam lemahnya berlebih dan basa kuatnya habis bereaksi, berarti ini adalah pembuatan larutan penyangga asam secara tidak langsung karena terjadi reaksi ya. Larutan penyangga asam dibuat secara tidak langsung dengan mereaksikan asam lemah berlebih dengan basa kuat ya. Misal massa NaOH sama dengan X gram, maka X gram NaOH sama dengan X per 40 milimol NaOH sama dengan 25 X milimol NaOH ya. X per 40 mol itu sama dengan 25 X milimol, karena 1 molnya 1000 milimol. Berarti 1000 dibagi 40 itu 25 X milimol NaOH. Kemudian CH3COH-nya tadi 100 ml dikali 0,1 molar sama dengan 10 milimol nih. Kemudian kita buat reaksinya seperti tadi ya. Nah, ini sudah bisa diduga bahwa NaOH-nya yang habis bereaksi
supaya dihasilkan larutan penyangga itu asam lemahnya berlebih dan basa kuatnya habis bereaksi. Nih ya. Nah, ini habis. Ini yang bereaksi sama dengan ini. Ini yang bereaksi di sini sama dengan ini karena koefisiennya 1:1. Ini sisanya mula-mula dikurangi yang bereaksi itu. Ini yang terbentuk sama dengan ini karena koefisiennya sama. Oh ya, ini masih karena membuatnya ini kan main kopi lupa ngubahnya ya. Masih bisa kita perbaiki di sini. Berarti ini adalah CH3 karena ini CH3COH, CH3COO Na. Nah, garam yang dihasilkan itu. Oke, kita luruskan saja nih. Kayak orang sholat Jumat diluruskan safnya ya. Luruskan dan rapatkan safnya. Biasanya imam mengingatkan begitu. Ya, itu yang beragama Islam tahu ya. Rapatkan dan luruskan safnya. Oke. Nah, ini ya sama seperti tadi. Pada akhir reaksi terdapat campuran asam lemah dengan garamnya dari basa kuat. Berarti campurannya merupakan larutan penyangga asam. Nah, garamnya ini kan mengandung basa konjugasi dari asam lemah tadi. 25X milimol CH3CONa setara dengan 25X milimol CH3CO-, yaitu basa konjugasi dari CH3COH itu. pH-nya 5 kan? Maka konsentrasi ion H+ sama dengan 10⁻⁵. Kita hitung konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. 10⁻⁵ karena pH-nya itu 5, konsentrasi H+-nya 10⁻⁵. Konsentrasi H+-nya 10⁻⁵ sama dengan Ka-nya 10⁻⁵. Mol asam lemahnya yang tersisa itu 10 dikurangi 25X milimol tadi per ini milimol ya. Berarti nanti dapatnya milimol. Nah, milimol ya. Nah, ini juga 25X milimol ini ya. Nah, ini 10⁻⁵ bagi 10⁻⁵ 1 dikali 2 kok 25X sama dengan 10 min 25X. Berarti 25X ditambah 25X 50X sama dengan 10. X sama dengan 1/5 atau 0,2 gram. Tadi kan dimisalkan X sama dengan misalkan massa NaOH sama dengan X gram. Ternyata X-nya 0,2 berarti satuannya gram. 0,2 gram itu setara dengan 200 mg. 200 mg ya. Berarti jawabannya D. Oke, kita lanjutkan soal yang keberapa ini. Ini sama dengan tadi ya. Kita hitung masing-masing. Oh, ini tidak terjadi reaksi. Nah, ini kebanyakan siswa salah di sini. Ya, ini kan asam asetat dicampurkan dengan natrium asetat. Berarti asam lemah dicampur dengan garamnya dari basa kuat. Kalau asam dicampur dengan garam itu tidak terjadi reaksi. Yang terjadi reaksi itu kalau asam dicampurkan dengan basa. Ya, ini adalah pembuatan larutan penyangga secara langsung, yaitu dengan mencampurkan larutan penyangga asam secara langsung, yaitu dengan mencampurkan asam lemah dengan garamnya dari basa kuat. Ya, di mana garam itu mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan. Ini tidak terjadi reaksi. Ini kebanyakan siswa salah di sini waktu
menjawab soal ya, dikiranya terjadi reaksi. Ini kan natrium asetat, bukan natrium hidroksida. Kalau natrium hidroksida itu NaOH, NaOH itu basa. Ya. Ini natrium asetat. Ya. Asam asetat sama dengan CH3COH. Natrium asetat sama dengan CH3COONa. Di sini. Nah, saya garis bawahi dulu di sini ya. Nah, CH3COH asam lemah plus CH3CONa garamnya dari basa kuat. Ya. Na kan dari NaOH. NaOH itu basa kuat. Ini garamnya dari basa kuat. Berarti asam dicampurkan dengan garam tidak terjadi reaksi. Maka ini yang dihasilkan adalah larutan penyangga asam yang dibuat secara langsung. Ya. Nah, kita hitung milimol masing-masing nih. Ya. Nah, 50 ml kali 0,2 molar CH3CONa ini sama dengan 10 milimol CH3COONa. Nah, 10 milimol CH3COONa ini ya, yaitu natrium asetat ini, ya, itu setara dengan 10 milimol CH3COmin, yaitu basa konjugasi dari CH3COOH. Inilah komponen larutan penyangga asam yang sesungguhnya, yaitu campuran antara asam lemah ini dengan basa konjugasinya ini. Kita hitung konsentrasi A plusnya. Ya. Konsentrasi A plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Konsentrasi A plus sama dengan Ka-nya 10 pangkat B5, mol asam lemahnya itu 20 ini, per mol basa konjugasinya ini 10. Nah, 20 per 10 itu 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Maka pH sama dengan menlog konsentrasi A plus sama dengan menlog 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 menlog 2 ya, 5 menlog 2. Maka jawabannya B. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Eptanas 2000. Jika diketahui KaCH3COH sama dengan 1 kali 10 pangkat 5, harga pH campuran 100 ml CH3COH 0,2 molar dan 100 ml NaOH 0,1 molar. Berarti ini asam lemah dicampur dengan basa kuat, berarti terjadi reaksi ya. Sama dengan soal-soal sebelumnya tadi. Kita hitung masing-masing molnya. Nih. (10 milimol NaOH, kemudian 20 milimol CH3COH. Kita buat bersama reaksinya nih. Nah, kita lengkapi tabel reaksinya ini ya. Pada akhir reaksi CH3COH-nya tersisa 10 milimol dan terbentuk garam CH3CONa 10 milimol. Nih, berarti larutan yang terjadi merupakan larutan penyangga asam ya. 10 milimol CH3CONa itu setara dengan 10 milimol CH3COmin, yaitu basa konjugasi dari CH3COH. Kemudian kita hitung konsentrasi A plusnya dengan menggunakan rumus ini. Konsentrasi A plus sama dengan Ka kali milimol asam lemah per milimol basa konjugasi sama dengan 10 pangkat 5 dikali 10 per 10 sama dengan 10 pangkat 5, sehingga pH-nya sama dengan 5 ini. Maka jawabannya B. Ini Eptanas. Eptanas itu evaluasi belajar tahap akhir nasional. Kalau sekarang ujian nasional, walaupun sekarang ujian nasional itu juga sudah dihapuskan ya. Tahun ini mulai dari tahun lalu tidak ada ujian nasional ya, karena pandemi COVID-19 ini. Nah, ini soal yang terakhir ya. Campuran yang terdiri dari 10 ml asam asetat 0,1 molar dan 5 ml larutan natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu NaOH ya, 0,1 molar, mempunyai pH yang titik-titik. Berarti ini asam lemah dicampurkan dengan basa kuat, berarti pasti terjadi reaksi. Nih ya. Oke. Nah,
Kita hitung molnya masing-masing. NaOH ini natrium hidroksida di situ ya. CH3COH itu asam asetat. Nah, kita buat persama reaksinya ini. Kita buat tabel reaksinya. Berarti sudah bisa diduga basa kuatnya yang habis bereaksi dan asam lemahnya yang tersisa. Pada reaksi terdapat campuran antara sisa asam lemah dengan garamnya dari basa kuat, sehingga larutannya merupakan larutan penyangga asam. Kita hitung milimol basa konjugasi. Dihitungnya dari mana? Dari milimol garam yang terbentuk itu. 0,5 milimol CH3CONA setara dengan 0,5 milimol CH3COMin, yaitu basa konjugasi dari CH3COOH. Konsentrasi NH+ ini rumusnya kita hitung. Konsentrasi NH+ sama dengan Ka ya. Kemudian milimol asam lemahnya ini 0,5. Nah, yang sisanya nih ya, bukan yang mula-mula, karena yang bentuk larutan penyangga adalah campuran antara sisa asam lemah ini dengan garamnya dari basa kuat ini. Nah, 0,5 per milimol basa konjugasi ini. Nah, kalau diandu selalu begitu dia ya. Nah, konsentrasi NaOH sama dengan Ka dikali 0,5 per 0,5 sama dengan Ka. Konsentrasi A+ sama dengan Ka. Maka pH sama dengan menlog konsentrasi A+ sama dengan menlog Ka. Menlog Ka ya sama dengan pKa. Berarti pH-nya sama dengan pKa. Atau konsentrasi A+ sama dengan Ka. Menlog konsentrasi A+ sama dengan menlog Ka. Gitu kan, ditarik menlognya sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, menlog konsentrasi A+ sama dengan menlog Ka. Menlog konsentrasi A+ itu pH. Menlog Ka itu sama dengan pKa. Berarti pH sama dengan pKa. Nih, maka jawabannya C. pH-nya sama dengan pKa ya. Demikian pembahasan tugas 3 ya, yang seharusnya kita bahas melalui Big Blue Button pada model, tetapi tidak bisa kita laksanakan minggu-minggu ini ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita bersama ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang ya. Tadi pagi menjelang siang, sekarang sudah siang. Sudah jam 11.45, sudah hampir sholat zuhur. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.